Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih atas dukungan kalian semua selama ini. Tanpa kalian semua, maka channel ini tidak akan sampai ke tahap sekarang. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya. Mari kita terukai cerita hari ini. Marilyn Monroe Indonesia di era tahun 50-an. Titin Sumarni tercatat sebagai salah satu primadona perfilman Indonesia. Yang membuat dirinya spesial adalah tahi lalat di sudut atas bibirnya yang membuat ia dijuluki Marilyn Monroe Indonesia. Kecantikan Titin tak hanya dikagumi rakyat Indonesia, bahkan Presiden Soekarno dan seorang saintis asal Korea Selatan bernama Hu Yang pun sempat merekomendasikan Titin untuk masuk dalam majalah ternama internasional. Titin lahir pada 28 Desember 1932 dari ayah asal Surabaya dan ibu berdarah Sunda. Titin menghabiskan masa kecilnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Semasa kecil Titin dikenal aktif dan selalu mencoba hal-hal baru. Ayahnya meninggal dunia sewaktu Titin berusia 3 tahun dan pada usia 6 tahun Titin pindah ke kampung halaman ibunya di Tasikmalaya. Kemudian Titin tinggal di rumah pamannya bernama Mustari. Saat tinggal bersama sang paman, bakat Titin terlihat. Lalu Mustari melatih Titin untuk berakting. Kemudian Titin berperan dalam film pada tahun 1951 dengan berjudul Seruni Laju. Tak lama setelah itu, Titin pun berkawin dengan pamannya tersebut. Setelah pernikahan itu, Titin tidak bersekolah lagi. Kemudian Titin berserta suaminya bersama-sama berakting di atas pentas, menghiburkan rombongan pejuang di Revolusi Nasional Indonesia. Sehingga Titin berpindah bersama suaminya ke Jakarta. Titin yang menikah pada usia 16 tahun dan pamannya Mustari seorang duda berusia 32 tahun yang bekerja sebagai pegawai negeri di Jabatan Perekonomian Tasikmalaya. Titin sangat suka dalam industri film Indonesia pada tahun 1950 setelah ia melihat Nana Mayo dalam Inspektur Rahman. Dengan izin dari suaminya, Titin mulai melangkahkan kaki di industri perfilman pada tahun 1951 melalui Harun Al-Rasyid yang merupakan pekerja di Golden Arrow Film Company. Titin kemudian membuat kemunculan film secara perdana berjudul Seruni Laju. Kemudian diikuti dengan film seterusnya berjudul Kino dengan Gadis Olahraga. Setelah sukses dengan film Seruni Laju, Titin semakin terkenal dan hidupnya mewah bergelimpangan harta, bahkan memiliki deretan mobil-mobil yang mewah pada saat itu, membuat Titin lupa daratan. Kemudian Titin sukses besar pada tahun 1953 yang memecahkan rekor di seluruh Indonesia saat membintangi film Putri Solo. Titin Sumarni mendapatkan banyak surat dari penggemarnya setiap hari sampai ratusan surat. Tapi sayang, setelah Titin mendapatkan ketenaran, ia pun bercerai dengan suaminya Mustari. Tapi tak lama menjanda, Titin pun berkawin lagi dengan seseorang pengusaha kaya raya dari Sulawesi Utara. Menjelang tahun 1954, Titin Sumarni merupakan salah satu bintang film yang sangat tenar di Indonesia. Bahkan ia mendapat julukan Ratu Layar Perak setelah diteliti oleh beberapa majalah termasuk majalah Kenjana dan
dari film pada 1954. Kemudian Titin mendirikan sebuah perusahaan film sendiri, Titin Sumarni Motion Picture, pada tahun 1954. Studio ini menghasilkan 5 buah film, diantaranya Putri dari Medan, Mertua Sinting, Tengah Malam, Sampah, Saijah Putri Pantai, dan yang terakhir adalah Janjiku. Di puncak karirnya, Titin memiliki banyak penggemar, terutama penggemar lelaki. Titin terkenal cantik dengan ciri khas tahi lalatnya. Sepanjang karirnya dari tahun 1951 hingga 1956, Titin telah bermain di 34 judul film, dan film terakhirnya adalah Janjiku pada tahun 1956. Pada 1959, Titin tengah menyiapkan sebuah film untuk studionya. Bahkan dia sudah melakukan pendekatan dengan 2 orang sutradara jempolan, yakni Lili Sujitjo dan Turino Junaidi. Film itu disebut-sebut bertema keagamaan. Namun film itu tak pernah jadi diproduksi, sebab pada 7 Agustus 1959 sore, Titin berjalan kaki tanpa alas kaki seperti orang linglung di kota Bandung. Berduyun-duyun anak-anak hingga orang dewasa mengikuti Titin berjalan kaki. Bahkan anak-anak meneriakinya, "Orang gila, orang gila, orang gila," seperti itu. Di antara Jalan Raya Barat dan Jalan Gamuda, salah seorang polisi menghentikan langkahnya. Polisi ini mengenali Titin sebagai bintang film dari ibu kota. Lalu Titin ditolong dan dihantarkan ke rumah saudaranya. Diketahui Titin terlihat linglung disebabkan rasa kecewa karena ia pernah menjalin hubungan dengan seseorang hingga melahirkan seorang anak perempuan. Namun sang pria gagal ditemukan hingga membuat ia depresi. Sang artis cantik Titin Sumarni ingin meminta pertanggungjawaban lelaki yang menghamilinya. Diketahui lelaki tersebut bukan orang sembarangan. Lelaki itu bernama Muhammad Yahya Ali. Ia seorang pemborong kali berbesar di Bandung. Setelah namanya melambung sebagai bintang film, Titin Sumarni terlibat sejumlah skandal dengan beberapa pengusaha. Pada 13 Juli 1966 menyebutkan ada nama pengusaha kopra asal Minahasa, Bupati Jombang, dan beberapa pejabat Bandung yang diduga bermain mata dengan Titin saat ia menjadi janda. Titin memiliki 5 orang putra, salah satunya Tommy Sarip, anak Titin dengan Mustari. Selebihnya lahir dari ayah yang berbeda-beda. Titin menyebutkan anak kedua dan ketiganya bernama Boyke dan Patah merupakan hasil hubungan dengan R. Enok Danu Barata. R. Enok Danu Barata adalah seorang mantan kepala polisi komisaris Jawa Barat. Dan 2 anak lainnya tidak diketahui siapa ayahnya. Namun Enok Danu Barata menyangkal dengan siaran pers tentang pernyataan Titin. Dia menyatakan dia tidak pernah kawin dengan Titin. Enok berdalih Titin pernah menyalahgunakan namanya, lalu dia pun dipecat. Dan mungkin karena sakit hati akhirnya ia tidak segan-segan membuat sensasi mengotori nama Enok. Pada tanggal 4 Juli 1966 setelah linglung berjalan kaki di kota Bandung, Titin kemudian dirawat seorang tukang becak di Cianjur dalam keadaan sakit parah dan miskin. Tak lama di sana, dia diboyong ke Bandung lalu diserahkan ke seorang mucikari bernama Mama Ajeng untuk dirawat.
Sesungguhnya pada tahun 1950-an, Titin pernah mengalami sakit yang parah. Ketika itu dirinya sakit perut dan sempat muntah darah. Setelah dijampi-jampi dukun dari Tasikmalaya, dari perut Titin keluar sebilah bambu sepanjang 10 cm. Kejadian tersebut saat Titin berada di puncak karirnya. Mungkin ada pesaing-pesaing di dunia perfilman yang merasa iri dengan Titin. 2 bulan tinggal di rumah Mama Ajeng, Titin kemudian ditemukan seorang wartawan bernama Hajat Kusuma. Lalu dibantu seorang perempuan bernama Sri Budijono. Titin dilarikan ke rumah sakit Advent. Pada tanggal 13 Mei 1966 malam, Titin meninggal dunia. Ada kejanggalan dalam kematian Titin. Seorang wartawan berita Yuda Hajat yang menemani Titin hingga akhir hayatnya menyatakan Titin itu meninggal bukan karena penyakitnya, melainkan karena keracunan. Dr. Benyamin Kesupit yang merawat Titin menyatakan selama seminggu ada di RS Advent, kondisi Titin berangsur-angsur membaik, bahkan sudah bisa berjalan-jalan di sekitar kamarnya. Dokter juga melarang berkali-kali mengingatkan Titin agar tidak makan sembarangan dari makanan luar rumah sakit. Dari penyelidikan dalam usaha menyelamatkan Titin, akhirnya ditemukan suatu makanan yang diduga menyebabkan keracunan Titin. Makanan tersebut ternyata bubur ketan hitam yang dikirim seseorang yang tidak dikenali. Anehnya belum 12 jam, dokter mengatakan hal itu. Dokter buru-buru meralat keterangan itu usai datangnya AKP 1 Mosaleh dari Dinas Reserse Kriminal Akri Kobes Bandung. Setelah menyelidiki keterangan dokter, lantas tak lama keluar pengumuman resmi yang secara tak langsung meralat keterangan dokter. Dalam pengumuman resmi tersebut tertulis Titin bukan mati diracun atau keracunan, akan tetapi karena komplikasi penyakit yang telah lama ia derita, ditambah lagi serangan buang air yang terus-menerus membuat Titin hidrasi. Keterangan resmi itu pun mengakhiri polemik kematian Titin. Perkara pun ditutup begitu saja. Titin wafat dalam usia 38 tahun, mengalami kesepian dan kemiskinan di rumah sakit, tanpa seorang pun lelaki yang pernah berhubungan dengannya. Titin hanya mengecap ketenaran selama 5 tahun saja. Begitu cepat roda kehidupan berputar. Bagaimana menurut sahabat-sahabat Guru Singa tentang kisah ini? Sila komen di bawah. Terima kasih.